Mau bahas apa? Bahas nasab. Mau bahas nasab. Saudara-saudara, sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu, ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Takbir! Udah dibilangin mereka cuma berani di media sosial. Coba kalau suruh datang bikin acara begini atau datang bagaimana. Saya malas orang-orang cuma berani-berani di media sosial seperti itu, saudara-saudara. Nah, jadi saya tidak akan panjang lebar. Alhamdulillah saya ucapkan mabruk, alfa mabruk untuk majelis Al-Munawwir yang ke-15. Nah, ente tadi bilang Habib itu ulang tahun, ente bilang ini ulang tahun, ente mau softo, nggak bisa, nggak bisa. Kalau yang lain bisa, ente softoin, anak Bahar bin Smith nggak bisa. Ya, Bahar bin Smith yang nyoftoin, ya. Bener nggak Bil? Bener Bil? Bener. Ente jangan ikutin. Kalau anak sama mereka di sana manggil nama, ente orang jangan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 15 tahun itu bukanlah waktu yang sedikit. 15 tahun itu adalah usia yang sangat, udah cukup lumayan lama. Habib Alwi sudah menelan pahitnya, manisnya, menderitanya, bahagianya, bagaimana ujian dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana walaupun sama saya beda 6 tahun, kalau saya majelis dakwah sudah 21 tahun, berarti beda berapa? Beda 6 tahun ya? Nah, saya 21 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada majelis ta'lim, majelis Al-Munawwir ini, maka teguhkan hati kita untuk istiqamah, selalu duduk di majelis-majelis ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah engkau lalai, selalu ingat kepada Allah. Di mana tempat engkau mengingat Allah? Di mana tempat engkau mengingat Rasulullah? Di mana tempat engkau bisa tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana wajib, mana sunnah, mana ulama? Bagaimana kau bisa tahu cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah? Bagaimana kau bisa tahu berbakti kepada orang tua, tata cara, akhlak, adab, wara, khauf, ikhlas, takwa, zuhud, tata cara ibadah? Kau bisa tahu dengan duduk di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, beliau berkata, laisa syai' a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi dan lebih utama daripada ilmu, saudara-saudara. Al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja-raja, para penguasa, para pejabat, para pemerintah, mereka bisa mengatur rakyat, mereka bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Para pemerintah, para pejabat, para penguasa, para raja. Al ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, orang-orang yang berilmu, para ustadz, para kiai, para habaib, majelis-majelis taklim, merekalah yang bisa menghakimi dan mengatur para pejabat, para raja dan para pemerintah. Maka tidak ada sesuatu yang lebih tinggi selain daripada ilmu. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, engkau duduk di majelis ini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Ketahuilah, warisan Nabi itu bukan harta, bukan dunia, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kekuasaan, bukan dinar, bukan dirham, bukan rupiah, tetapi warisan Nabi ilmu. Warisan Nabi ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, ibadah. Itu warisan Nabi Muhammad. Engkau duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Maka ketika engkau telah mendapatkan warisannya Nabi, adakah yang lebih utama? Adakah yang lebih mahal? Adakah yang lebih unggul? Adakah yang lebih utama, yang lebih unggul, yang lebih makmur selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Makanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari majelis-majelis taklim.
sampai engkau mati, engkau hidup matimu untuk majelis-majelis ilmu, hidup matimu untuk para ulama, untuk para kiai, untuk para habaib. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat saya yang terakhir itu yang pertama, jangan pernah kalian berhenti, jangan pernah kalian bosan duduk di majelis-majelis ilmu. Wasiat saya yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pilpres telah selesai, betul? Betul. Pilpres telah selesai. Kemudian MK telah memutuskan bahwasanya yang jadi presiden adalah 02 atau Prabowo. Nah, saudara-saudara, terus bagaimana langkah kita selanjutnya? Kita berjuang sudah, betul? Betul. Kita berjuang sudah. Ala ma qaddarallah. Ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekarang saatnya bagi kita untuk bersatu. Mau kau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, sekarang bukan lagi saatnya kau saling hina, kau saling caci, kau saling maki, saling berantem. Pemilu sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersatu. Kita yang muslim, walaupun ada yang beda manhaj, beda thariqah, kita disatukan dalam satu keislaman. Kita yang berbeda agama, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita berbeda agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bangsa, satu negara, dan satu kesatuan negara Republik Indonesia. Betul? Oleh karenanya hadirin sekalian, terus kalau Habib Bahar gimana? Habib Bahar nggak ada urusan, saudara-saudara. Habib Bahar nggak ada urusan, mau siapapun presidennya, Bahar bin Smith akan tetap oposisi sampai mati dan melawan kezaliman mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Bahar bin Smith nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, mau presidennya Prabowo kek, mau Ganjar kek, mau Komeng kek jadi presiden, bodoh amat, betul? Kalau dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dimana kebijakan dan peraturan itu memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dukung nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Tapi kalau nanti ya, Prabowo dilantik, kemudian dia nanti andaikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, yang bikin rakyat susah, yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat menderita, yang bikin rakyat pengangguran dan menguntungkan asing, maka akan saya ajak seluruh bangsa, rakyat, dan khususnya umat Islam untuk maju melawan kebijakan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kesewenang-wenangan, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar. Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru, siapapun ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Saudara-saudara, kewajiban dai itu, kewajiban penceramah memberikan pemahaman, memberikan penjelasan kepada umat, kepada pendengar sesuai dengan akal mereka untuk menerima penjelasan dan penyampaian tersebut.
Sekarang kalau ada ustadz, kiai, dai ngomong begitu, orang bakal berpikir dibersihkan. Jangankan dia ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran, gak usah ada bahasa kotoran. Contoh, saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ penjelasan saya. Hati Nabi dibersihkan, udah cukup sampai di situ. Pemikiran kalian apa? Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sesat akhirnya, tidak bener otaknya akhirnya. Apalagi ngomong dibersihkan dari kotoran. Saudara-saudara, kalian buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhi Iyad, darah Nabi, gak usah ngomong hati Nabi, kejauhan. Darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, nanahnya Nabi suci. Apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad. Makanya orang sekarang ini banyak ustadz, kiai, kalau saya bilang kiai-kiai supermi, digodok 5 menit jadi. Saya mondok 18, selama 18 tahun mondok, saudara-saudara. Makanya ada namanya rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodoh, goblok, tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya goblok, tapi nggak sadar kalau dirinya tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Masih mending yang ketiga. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Orang bodoh kalau sadar dirinya bodoh, maka dia bakal menghilangkan kebodohan dalam diri. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pinter, pakai mau dikte ulama, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol, ngedikte ulama. Banyak gak yang begitu? Banyak gak? Banyak gak? Kalau bodoh udah bodoh aja, kalau goblok goblok aja. Jangan sok-sokan mau mendikte para ulama, jangan sok-sokan mau mendikte para habaib, jangan sok-sokan mau mendikte para tengku-tengku yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak mau berjuang, kalau kalian tidak mau berjuang, tidak mau juga mendoakan, cukup diam. Ente berpegang teguh sama ihya,
sama Risalah Al-Qusyairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. Ente orang ba'da maghrib baca ratib, Habib Bahar ba'da maghrib baca ratib, Bahar bin Smith ba'da isya ratib al-Attas, sebelum subuh doa fajar, ba'da subuh latif, sebelum duhur Futuhatul Arsiyah, ba'da duhur Mafatihus Sa'adah, Hizib Khafi, Hizib Nawawi, Wirid Sakron, Hizib Abad Doa Fagil Muqaddam, sebelum asar Wirul Kabirul Sagir Syekh Abu Bakar bin Salim, ba'da asar Hizib Bahar Hizib Asor Syekh Hasan Syadili, sebelum maghrib Wirul Latif, malam Rabu baca Hadrah Saudan, malam Kamis kita orang baca apa namanya Burdah, malam Maulid malam Jumat kita orang baca Dalailul Khairat, Hataman Bukhari, kita orang juga Thariqah Alawi. Saya lagi ngajar, saya jelaskan bahwasanya qala Syabil Hasan Az-Zindi itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya siapa lebih utama, orang alim atau seorang syarif, fata'tu ra'suhu ilal ard, beliau merendahkan kepalanya ke bumi, farafa'ah faqala syarifun jahilun, beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata syarifun jahilun, Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu Habib yang bukan bodoh, satu Habib. Kalau jawaban pertama Habib bodoh, udah tok, itu aja. Syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim, tapi nggak disebut Habib bodoh. Hei Agwan, saya sampaikan kepada engkau, ini bukan masalah etnis, ini bukan masalah ras, betul? Ini bukan masalah agama, betul? Ini masalah rakyat, ini masalah masyarakat, ini masalah orang miskin, ini masalah orang susah, ini masalah nelayan, ini masalah nyawa dan orang yang ingin mencari hidup, saudara-saudara. Dari laut nelayan mencari hidup, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya punya ibu, saya punya kakak, saya punya om-om. Saya punya om-om dari ibu, itu kebanyakan semua nelayan di Sulawesi. Karena saya punya ibu suku Bajo dan Buton, mereka nelayan, saudara-saudara. Maka kami tahu bagaimana penderitaan nelayan. Mereka pergi pagi pulang malam untuk apa? Memberikan nafkah kepada anak istrinya. Terus hanya kepentingan syahwat satu orang, dia ingin menyengsarakan seluruh masyarakat dari Tangerang. Kami tidak akan berdiam. Hei Agwan, berapa banyak pun uang yang kau punya, berapa banyak pejabat yang telah kau sogok, berapa banyak pun pasukan yang telah kau siapkan, demi Allah kami siap bertempur untuk membela masyarakat Banten dan rakyat Indonesia. Saya tanya, siap tempur? Siap lawan mereka? Siap lawan penjajah? Allahu Akbar. Saya tanya, kalau begitu Nusron Wahid terang-terangan dia buka-bukaan ini milik Agung Sedayu Group, bagus gak? Bagus gak? Dukung gak? Tinggal kita tunggu ketegasan Prabowo, seret Agwan, seret siapapun yang terlibat ke pengadilan. Betul? Bukan hanya masalah PIK 2, tetapi para koruptor. Kemarin saya dengar, saya ini paling jarang dengar media sosial, tadi aja baru tahu, tadi saya lihat di Tempo sama Habib Mahdi. Saya paling jarang lihat media, dan saya nggak punya media, saya nggak punya TikTok, saya nggak punya Instagram, saya nggak punya apa-apa. Itu pun YouTube anak-anak yang masukin. Maka saya sampaikan, kemarin ada koruptor dihukum berapa tahun itu? 6 tahun setengah. Koruptor 271 triliun dihukum cuma 6 tahun setengah. Bagaimana nasib maling ayam? Bagaimana nasib ibu-ibu yang mencuri kayu? Ada apa di negara kita ini, saudara-saudara? Koruptor, demi Allah, tidak ada sejengkal tanah pun di Indonesia yang pantas diinjak oleh para koruptor yang menghabiskan uang rakyat dan kekayaan alam Indonesia, saudara-saudara. Tidak pantas. Koruptor, hukum mereka dengan hukuman mati, dan tidak ada tawar-menawar dengan bangsa dan rakyat Indonesia dalam masalah itu, saudara-saudara. Setuju gak koruptor dihukum mati? Setuju gak? Kalau pemerintahnya hukum 6 tahun, biar kita aja sama-sama matiin. Betul? Kita aja sama-sama matiin kalau begitu. Nggak ada hukum bagaimana? Hukum udah bisa dibeli,
Hukum misalnya beli yang punya uang, hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Terus tuh berharap kita mau diam, mau diam. Mau diam. Diam apa lawan? Lawan apa diam? Lawan apa biarkan? Makanya kita bersumpah sama-sama. Tadi Habib Muhammad telah menjelaskan tentang kedaulatan. Kita di sini bersumpah bersama-sama untuk menjaga kedaulatan darat dan kedaulatan laut negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama-sama kita membantu pemerintah, ya. Karena pemerintah saya lihat ini terang-terangan, ya, terang-terangan ingin betul-betul membela kepada rakyat. Mudah-mudahan pemerintah yang seperti Prabowo ini, ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Saya kalau bilang baik, saya bilang baik. Kalau buruk, saya bilang buruk, gak ada urusan. Itu Bahar bin Smith. Nah, sekarang kita semua bersumpah. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat kami rakyat Indonesia bersumpah demi Allah yang nyawa kami berada di dalam genggamannya, bahwasanya kami akan mengorbankan nyawa kami, jiwa kami, darah kami, harta kami, waktu kami, keringat kami, air mata kami, darah kami untuk menjaga, membela kedaulatan, daratan dan lautan negara kesatuan Republik Indonesia, baik dari penjajah luar ataupun penjajah dalam negeri. Kami bersumpah akan melawan mereka, tidak akan menundukkan kepala, berada di barisan paling depan, tidak akan berhenti sampai mati, dan tidak akan mundur, walaupun harus hancur. Allahu Akbar. Masyarakat Banten tidak sendiri, betul? Masyarakat Tangerang tidak sendiri, betul? Saya baru dengar baru-baru ini beritanya. Mulai sekarang Aguan akan saya bahas kau di setiap ceramah-ceramah saya, saudara-saudara. Tidak ada urusan saya. Takbir! Sekarang kau berurusan dengan Bahar bin Ali bin Smith. Saya nggak peduli seberapa banyak kau punya uang. Saya nggak peduli kau mau 9 naga kek, kau mau 9 cacing kek. Saya nggak peduli kau mau punya uang banyak, perusahaan banyak, kau mau punya backingan jenderal apa, nggak peduli. Kau punya backing, saya nggak peduli. Kenapa? Walaupun engkau punya segala-galanya, tapi ingat, kami punya Allah yang maha kuat dan maha menghancurkan orang-orang yang zalim, saudara-saudara. Jadi para habaib, semua habaib dimanapun, fam apapun, mereka semua berjalan di Thariqah Ba'alawi, Thariqah Abah wal Jad. Thariqah Abah wal Jad itu adalah thariqah dari ayah ke ayah ke ayah ke ayah. Si Habib Fulan dapatkan dari abahnya, abahnya dapatkan dari abahnya, abahnya dapatkan dari abahnya, abahnya dapatkan dari abahnya, terus bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Thariqah Ba'alawi, 5 pilar daripada Thariqah Ba'alawi, 5 intisari daripada Thariqah Ba'alawi, yaitu ilmu, amal, wara, khauf, dan ikhlas. Ini 5 ilmu, 5 pilar atau 5 intisari daripada Thariqah Ba'alawi. Jadi kalau ente orang semua cinta kepada para habaib, cinta kepada dzurriyyah Rasul, maka wajib mengetahui tentang Thariqah Ba'alawi, jalan para habaib, yaitu imam-imam dari Thariqah Ba'alawi. Salah satu mujaddid daripada Thariqah Ba'alawi yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi.
beliau seorang Ustadzil A'zam, beliau seorang guru besar, beliau Syekhus Syuyukhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat, Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat, Tajul A'immatil Arifin, beliau mahkota daripada ahli ma'rifat, Faqil Muqaddam, kakeknya Segaf, Wal Idrus, Wal Habsyi, Wal Attas, Wal Jufri, dan para habaib-habaib lainnya. Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana salah satu daripada keramat beliau yang ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah dijelaskan bahwasanya Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai, ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama Faqil Muqaddam. Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi, dan beliau pun gurunya hidup lagi, duduk di depan Faqil Muqaddam. Faqil Muqaddam berkata, wahai guruku, apa yang diinginkan penghuni barzah? Dikatakan sama gurunya, kami penghuni barzah menginginkan engkau sebagai imam, sebagaimana penduduk bumi dan penghuni bumi menginginkan engkau sebagai imam. Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang diriwayatkan pernah ada satu orang soleh berziarah ke makam para khutbah. Harusnya dia mendahulukan makamnya Faqil Muqaddam. Jadi dalam adab atau akhlak dalam berziarah, ketika mereka berziarah di pemakaman para aulia di satu daerah, maka mereka harus mendahului makam Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Seperti contoh, kalau kita di Jakarta, kita harus mendahului ziarah ke Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, baru ziarah ke Habib yang lain. Kalau ke Bogor, ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Keramat Empang, baru ziarah ke habaib yang lain. Nah, ini orang soleh, dia ziarah, dia mengakhirkan Faqil Muqaddam. Jadi dia mendahulukan makam para khutbah. Akhirnya ketika dia sedang berziarah, turun 2 orang dari langit. 2 orang dari langit turun, yang satu pegang tangan kanannya, yang satu pegang tangan kirinya, diangkat, ditaruh di depan makamnya Faqil Muqaddam. Ini orang soleh gemetaran karena 2 orang ini turun dari langit, yang satu pegang tangan kanannya, yang satu pegang tangan kirinya, diangkat, ditaruh di depan makamnya Faqil Muqaddam. Dan 2 orang tersebut berkata, kalau kau mau ziarah, dahulukan ziarah kepada Faqil Muqaddam. Ditanya sama ini orang soleh, engkau siapa? Sebelah kanannya ditanya, engkau siapa? Dijawab, ana Abu Bakar As-Siddiq. Yang sebelah kiri ditanya, engkau siapa? Ana Umar ibn Khattab. Coba kita lihat, Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau adalah salah satu daripada imam Tariqah Ba'alawi. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Syamsi Sumus wa Yuhyin Nufus. Diriwayatkan bahwasanya pernah datang pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke rumah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kemudian pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ya Habib, siapa yang lebih mulia? Apakah engkau atau Syekh Abdul Qadir Jailani yang lebih mulia? Habib Abdullah dengan penuh ketawadhuan beliau berkata, lebih mulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya tidak lama kemudian, beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya Habib Abdullah. Dibuka sama ini pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Ternyata yang berada di depan adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani hidup lagi, datang ke rumah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan kau samakan aku dengan Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ana bahruha. Apa? Ana barruha wa Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bahruha. Aku adalah daratan, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dia adalah lautannya. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Qutbil Irsyad wa Gausil Ibadi wal Bilad. Beliau juga salah satu daripada imam Tariqah Ba'alawi. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sebelum beliau lahir, ketika beliau lahir, para aulia berkata, saat ini matahari menjadi 2. Matahari yang satu di langit yang memberi kehidupan bagi orang-orang yang hidup. Matahari yang satu Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menghidupkan hati-hati yang telah mati. Dikatakan oleh Syekh Husain Bafaddal bahwasanya ada 2 lautan ilmu. Yang pertama lautan ilmu ma'rifat Muhammad bin Alwi. Yang kedua lautan ilmu syariat Syekh Abdurrahman Al-Maki.
Akan tetapi ketika aku berjumpa dengan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, aku melihat kedua lautan tadi bertemu dalam dirinya, sehingga beliau menjadi lautan yang tidak memiliki daratan. Beliau menjadi lautan ilmu yang tidak memiliki tepian. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud, selama 20 tahun beliau salat subuh dengan wudu isya. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bilang salah satunya ada lagi Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi adalah seorang wali kutub, seorang wali besar, dikatakan oleh para ulama, oleh para fukaha, oleh para hukama, bahwasanya satu saja dari muridnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, satu muridnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi lebih mulia daripada 70.000 Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Antum tahu Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu kalau pakai sorban, Syekh Abu Yazid Al-Bustami kalau pakai sorban itu mukanya ditutup. Kenapa mukanya ditutup? Semenjak ada yang mati ketika melihat wajahnya beliau, saking begitu terang wajahnya beliau. Nah, ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kata para ulama, satu daripada muridnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi lebih mulia daripada 70.000 Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimana dengan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi? Nah, ini semua para habaib, imam-imam daripada Thariqah Ba'alawi. Nah, kemudian di kitab ini jadi intisari daripada Thariqah Ba'alawi, ilmu amal akhlak wara ilmu amal akhlak wara khauf dan ikhlas. Sebentar saja saya jelaskan tentang bab pertama, yaitu tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. A'lam anna al-ilm ay ta'allumu wa ta'lim arfa wa afdalu min sa'iril a'mal alladhi yatagarrabu biha ila Allah ta'ala li'adalatin akthar min an tuhzar wa ashhar min an tudhkar. Qala Allah azza min qailin karim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qist. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم بذلك شرفا وفخرا. وقال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أي إنهم لا يستوون أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن يفضل الله من يعلم على من لا يعلم بدرجة كثيرة. فأيحات أن تحصل المساواة بين العلماء العاملين وغيرهم من الجاهلين ولكن يرفع الله أهل العلم على من سواهم بدرجة كثيرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرفع الله العلماء يوم القيامة على سائر المؤمنين ب700 درجة ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به الجهل أصل كل شر ومنشأ كل ضرر وهو وأهل داخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله وعالما ومتعلما. قال سيدنا علي كرم الله وجهه لا عدو عد من الجاهل والمرء عدو ما جاهل والجاهل واقع في ترك الطاعة وفعل المعاصي شاء معه فإنه لا يدري أي شيء الطاعة التي أمره الله بفعلها ولا أي شيء المعصية التي نهاه الله عن ارتكابها ولا يخرج من ظلمة الجهل إلا بنور العلم. قال سيدنا العارف بالله سيد الحبيب عمر بن سقاف رضي الله عنه واعلم أن العلم يرفع الوادئ والجهل ينزل الرافع فمن شرف نسابه وأظلم بالجاهل حسابه نزل به الحال ووضع مقامه مع الجهال. فما الحياة إلا لأهل العلم وما الموت إلا لأهل الجهل كما قيل وفي الجهل قبل موت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah, apakah sama orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? La yastawuna abada.
tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Apanya tidak sama? Keadaannya tidak sama, ibadahnya tidak sama, duduknya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, tidurnya tidak sama, tidak sama. Jangan kita samakan orang alim dengan orang bodoh, jangan kita samakan, karena tidak akan pernah sama. Orang alim duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan tidurnya orang alim, tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada sholatnya orang yang bodoh. Tidak sama, tidurnya ibadah, makannya ibadah. Mereka melangkahkan kaki-kakinya ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Memandang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Menyebut nama mereka turun rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenang mereka kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab Mustad Al-Firdaus, qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus salihin minal kafarah. Mengingat para nabi ibadah, mengingat para salihin, mengingat orang-orang soleh kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Lihat, ini orang alim. Jadi jangan-jangan kita samakan orang alim, orang yang berilmu. Kalian yang suka duduk di majelis ilmu dengan orang yang tidak suka duduk di majelis ilmu, tidak sama keadaannya. Orang yang suka duduk di majelis ilmu, hatta anak kecil. Kalau ada anak kecil umur 11 tahun seumpama, misalnya anak kecil tersebut dia tahu fardunya wudu, dia tahu fardunya sholat, rukunnya sholat, dia tahu caranya wudu, cara istinja. Anak kecil yang tersebut kalau mau dibandingkan dengan seorang presiden yang pangkatnya tinggi, orang atau mau dibandingkan dengan orang yang hartanya banyak, tidak bisa disamakan. Masih lebih mulia anak kecil tersebut daripada presiden yang tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena yang menjadikan seseorang itu tua bukan umur, yang menjadikan seseorang mulia bukan umur, yang menjadikan seseorang mulia bukan harta, bukan pangkat, bukan nasab. Apa yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Ilmu, amal, akhlak. Ini menjadikan seseorang mulia di sisi Allah. Karena Rasulullah SAW beliau tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta dan kekuasaan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi perak, tidak mewarisi permata. Tidak, saudara-saudara. Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu. Ini warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sama. Orang yang alim duduknya ibadah, tidurnya ibadah, makannya ibadah, melangkahkan kakinya ibadah. Yang dimaksudkan orang alim di sini, tahu maksudnya ya, yang dimaksudkan orang alim di sini bukan hanya sekedar mubaligh, bukan. Kalau mubaligh, kalau dai, kalau menyampaikan ceramah, banyak kita lihat ustadz-ustadz di TV semua bisa ceramah. Tidak semua orang yang bisa ceramah itu dikatakan orang alim, bukan, saudara-saudara. Kalau mubaligh, kalau cuma ngomong, hatta orang bahlul juga bisa ngomong, hatta orang gila bisa ceramah. Yang dimaksudkan alim di sini dia mengetahui mana hal-hal yang haram, mana hal-hal yang halal, mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Fuqaha, muhaddis, mufassir, hukama, mereka mengamalkan ilmunya, ikhlas. Kalau ada ustadz atau kiai atau habib, kalau mau diundang ceramah seumpamanya, atau mau ngajar seumpamanya, dia tidak mau. Oh, kalau mau undang saya ceramah harus sekian puluh juta. Ada ustadz, kalau mau undang saya ceramah sekian puluh juta, atau kiai atau habib sekian puluh juta, itu ustadz bangsat, itu bukan orang alim itu. Kalau ada ustadz atau kiai mau ngajar, oh kalau mau jemput saya, jemput pakai mobil yang mewah, saya tidak mau dijemput pakai motor, itu bodoh, bangsat itu. Jadi yang dimaksudkan ulama di sini adalah orang yang betul-betul ikhlas mengamalkan ilmunya, tujuannya Allah, hati mereka. Makanya Allah bilang tidak sama. Orang yang alim, hati mereka bersih dari dunia, bersih dari harta. Mereka tidak cinta dunia, tidak cinta perut, tidak cinta jabatan, tidak cinta tahta, tidak cinta kursi. Yang mereka cinta Allah. Mereka tidak merindukan dunia, tidak merindukan wanita, tidak merindukan perut, tidak merindukan makan. Yang mereka rindukan Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak sedih, mereka tidak takut pejabat, tidak takut difitnah, tidak takut di penjara, tidak
Ini tidak banyak ustadz-ustadz kiai sekarang kalau ditanya ustadz sehat, kiai sehat, alhamdulillah saya sehat, tapi kantong saya tidak sehat. Bodoh. Kan banyak yang begitu. Ditanya ustadz sehat, kiai sehat, oh kalau saya sehat, tapi kantong saya tidak sehat. Ini bodoh ini. Ini orang alim kalau ada begitu bodoh. Tidak merindukan perut. Siapa yang mereka ikuti? Yang mereka ikuti teladan mereka, uswah mereka, qudwah mereka siapa? Rasulullah SAW. Fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW akan tertarik kepada kesenangan dunia, tertarik kepada kemewahan dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah diciptakan oleh Allah. Dunia tidak akan pernah ada dari ketiadaan. Bagaimana Rasulmu cinta dunia? Bagaimana Rasulmu cinta harta? Bagaimana Rasulmu cinta pangkat? Sedangkan dunia ini ada karena Rasul, alam semesta terselamatkan karena Rasulullah SAW. Orang alim tidak mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar mereka, harta yang mengejar mereka, pangkat yang mengejar mereka. Tidak percaya? Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul. Tahu Habib Saleh? Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, beliau pernah diundang. Ketika itu As-Sayyid Alwi Al Maliki, Al Habib Alwi, abahnya Habib Muhammad Al Maliki, abahnya Abuya Maliki, abahnya Habib Muhammad yaitu Habib Alwi. Ketika beliau masih menjadi penasehat kerajaan Saudi, ketika itu anaknya Raja Saudi itu, maaf, nggak ada kemaluan belakang. Jadi kalau buang air besar itu lewat apa ini? Lewat pinggang. Jadi nggak ada luka apa, dari lahir, cacat dari lahir. Akhirnya berobat kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya kata Habib Alwi, ada satu Habib keramat di Indonesia, Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul. Undang beliau. Diundang Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid. Ketika Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid diundang, ketika sampai di sana raja bikin jamuan yang besar. Raja bikin jamuan yang besar. Akhirnya Habib Saleh datang. Ketika Habib Saleh datang berjumpa dengan Habib Alwi Al Maliki, ngobrol-ngobrol, Habib Saleh bilang, "Ayo." Ketika itu setelah Habib Saleh datang, anaknya raja itu lagi duduk di kursi. Ditepuk belakangnya sama Habib Saleh. "Bekhair ente, insyaallah bekhair ente." Sudah Habib Saleh bilang sama Habib Alwi, "Ya Alwi, ayo sudah kita pulang, buat apa lama-lama di sini? Ayo sudah, anak pengen pergi ke tempatnya ente." Raja bilang begini, "Ya Sayyid Alwi, ini yang ente bilang keramat. Kok baru datang wala salam, wala kalam, wala apa, wala ngobatin, wala apa. Kok tahu-tahu langsung mau pergi aja. Masa ini yang dibilang Habib keramat?" Tiba-tiba anaknya raja teriak-teriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ininya ketutup. Lubang di pinggangnya ini ketutup, dan lubang kemaluan belakangnya, lubang duburnya tiba-tiba keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ingat-ingat, "Oh, tadi saya ditepuk-tepuk sama Habib Saleh." Akhirnya raja sangat senang, baru raja percaya akan keramatnya Habib Saleh. Akhirnya raja bilang begini, "Habib, ini ada uang emas 1 peti Habib. Saya mau kasih buat Habib." Apa kata Habib Saleh? "Raja, simpen ente punya uang. Ana lebih kaya dari ente." Kata Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid, "Simpan ente punya uang, ana lebih kaya dari ente. Kalau bisa ana yang kasih ente." Dalil bahwasanya Nabi Muhammad, sebab kenapa ana jelaskan ini? Sebab ini untuk kalau orang yang faham sih tidak perlu dijelaskan, mereka taslim. Udah ana percaya antum habaib. Selama antum megang buku Robito, tercatat di Robito. Kalau nggak tercatat di Robito, ya bukan habaib. Atau mungkin masih menelusuri silsilah garis keturunannya. Tapi bagi orang-orang bodoh, ya, perlu diperkuat, diyakinkan lagi. Apalagi yang tadi Anda bilang, yang tidak yakin, kalau ragu masih mungkin lah, masih mending dia syak. Ya. Ini dia tidak meyakini sama sekali, tidak mempercayai sama sekali. Nggak ada habaib di Indonesia itu. Habaib di Indonesia itu semua palsu. Ada. Yang ngomong ustadz, yang ngomong kiai. Ana lupa namanya dan ana lihat di mana gitu. Dia berkata seperti itu. Apakah di Malaysia, apakah di Indonesia? Ana kurang paham. Baru-baru ini. Nah, sekarang kita lihat. Ayo. Apa dalil dan bukti? Apa dalilnya kalau Rasulullah itu punya anak Sayyidah Fatimah? Walaupun tanpa dalil kita percaya gitu kan. Tapi tetap anak kasih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Aimullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Di sini yakni bukan masalah apa namanya? Bukan masalah hadisnya. Paham itu? Bukan masalah jika Fatimah mencuri, bukan masalah itunya. Tapi di sini yang menjadi dalil bahwasanya Fatimah binta Muhammad, bintanya yang jadi dalil di sini. Paham nggak itu? Yang jadi dalil bintanya. Hah? Kan Rasul bilang, laukana Fatimah binta Muhammad sarokot laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Ana nggak jelaskan hadisnya. Nah, maksudnya ini menjadi dalil bahwasanya dengan binta di sini, dengan ada tulisan binta dalam hadis ini, putri, berarti memang betul bahwasanya Nabi Muhammad punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah. Selesai? Satu. Ya. Terus. Udah kan? Itu Sayyidah Fatimah tuh udah tuh. Ya. Udah. Nah, sekarang ke bawahnya. Ya. Sekarang ke bawahnya. Apa dalilnya? Walaupun sekali lagi kita semua tahu Sayyidina Husain itu anaknya Siti Fatimah. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang hatinya telah ditutup, ya, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kerasukannya, kerakusan terhadap dunia, orang yang hatinya ditutup dengan kegelapan sehingga tidak bisa melihat kebenaran, orang-orang yang hatinya ditutupi dengan sifat hasud, sehingga walaupun dia tahu Rasulullah punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain, tapi di sini anak akan berikan penjelasan yang lengkap beserta dalil-dalilnya. Jadi bukan sekedar hanya omongan aja. Fatimah itu anaknya Rasulullah, Sayyidina Husain itu anaknya Fatimah. Enggak, tapi pakai dalil. Tadi satu udah dalilnya. Ya, tadi udah dalilnya. Bahwasanya betul Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, terus apa dalil bahwa Sayyidina Husain Sayyidina Husain anak Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Husain? Apa dalilnya? Anal Hakim Al-Imam An-Naisaburi bi isnadihi an Abi Hazm an Abi Hurairah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilul Husain ibn Ali alaihi assalam wa huwa yaqul Allahumma inni ahabbahu fa ahabbahu. Nah, ini hadis ini, ya, ini hadis tadi ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa Sayyidina Husain sallallahu alaihi wasallam Ali, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau. Dan bahwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, Allahumma inni ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Husain. Dan di sini disebut Husain ibn Ali. Ali suaminya siapa? Sayyidah Fatimah. Ini menjadi bukti bahwasanya Sayyidina Husain adalah benar adanya anak daripada Sayyidah Fatimah. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan kalau bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang munafik ini harus dijelaskan dengan harapan semoga kemunafikannya hilang. Amin. Kebodohannya hilang. Amin. Paham? Terus udah ya. Tadi inti hadis, inti pembuktian yang kedua tadi bahwasanya Husain adalah putra Ali. Nah, terus pembuktian ketiganya apa? Pembuktian ketiganya kita harus membuktikan bahwasanya Ali ini adalah suami Fatimah yang merupakan Sayyidah Fatimah putra Rasulullah, putri Rasulullah SAW. Qala Ali radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha, fakultu ya Rasulullah ibn Abi, ila akhir. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah, aku menikahi Fatimah. Nah, berarti ini menjadi dalil bahwasanya Sayyidah Fatimah suami Sayyidina
Ali. Itu paham nggak yang anak ini? Kalau orang beriman nggak perlu dijelaskan ini. Ini anak jelaskan khusus untuk orang-orang munafik, khusus untuk orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pakai dalil, yang mengatakan bahwasanya habaib itu tidak ada, bahwasanya habaib itu semuanya palsu, bahwasanya habaib itu omong kosong. Nah, anak akan pakai dalil semua, biar semuanya paham. Ya, paham. Jadi intinya tadi dalil yang pertama bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Terus yang kedua, Sayyidah Fatimah putri Rasul. Yang pertama Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwasanya Sayyidina Husain adalah putri Sayyidah Fatimah? Pembuktiannya melalui tadi yang disampaikan ya oleh Imam An-Nasaiburi melalui hadisnya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah membawa Sayyidina Husain ibn Ali. Jadi ibn Alinya berarti Husain putra Ali. Nah, terus dalil ketiganya tadi Ali berkata, "Tazawwajtu Fatimah." Aku menikah dengan Fatimah. Paham tum? Paham itu orang ya? Harus paham. Nah, terus dalil yang selanjutnya berarti udah kan jelas. Sayyidina Husain anak daripada Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah putri daripada Rasulullah. Jelas ya? Jelas? Nah, ini banyak orang munafik nih pada lihat ini. Jadi biar mereka pada tahu. Ya. Terus apa dalil yang menyatakan bahwasanya Imam Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin? Kan begitu. Karena Imam Ali Zainal Abidin bin Husain Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah, ini ada satu hadis di kitab Sunan Turmudi, salah satu kutubus sittah. Ya, ini hadisnya panjang ini. Ini hadisnya panjang. Bahwasanya langsung aja kita bahas. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jazmi hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an Abi Ja'far bin Muhammad an Abi Muhammad bin Ali an Abi Ali bin Husain an abihi an jaddihi Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasanin wa Husainin faqala man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummuhuma. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil ya dengan tangannya. Beliau mengambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, faqala, dan beliau berkata, man ahabbani, siapa yang mencintaiku, wa ahabba hadaini, maka cintailah dua putra ini, cintailah dua orang ini. Wa abahuma, dan cintailah ayah keduanya. Wa ummuhuma, dan cintailah ibu keduanya. Berarti cintai juga Sayyidina Ali, cintai juga Sayyidah Fatimah. Faham? Nah, ya. Berarti jelas bahwasanya faqala hadis Hasan ya Hasan Husain faqala man habbani wa habba hadani wa huwa maqul kana ma fi darajatini yawmal qiyamah wa qala bisa hadha hadithun hasan gharib an arifu min hadits Ja'far bin Muhammad illa min hadzal wajh. Faham? Faham ya? Nah, yakni hadis ini gharib. Hadis ini hadis gharib. Tidak perlu nak jelaskan panjang lebar apa itu hadis gharib. Ya. Nah, terus kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Haddatsana Nasr bin Ali, hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an abihi Ja'far bin Muhammad an abihi Muhammad bin Ali. Nah, kuncinya ada di bin Ali tadi. Jadi sanad hadisnya. Paham? Telah memberi kabar. Jadi Al-Imam Nasr bin Ali ini mengatakan, hadatsana, telah memberi hadis kepadaku Ali bin Ja'far. Ja'far memberi hadis
Ja'far bin Muhammad, Muhammad bin Ali. Nah, Ali berkata, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku, akhi saudaraku, yaitu Musa, Imam Musa Al-Kadzim, ibn Ja'far, Ja'far ibn Muhammad Al-Bagir, Muhammad Al-Bagir an abihi, dari ayahnya, yaitu Ja'far Shadiq bin Muhammad, Ja'far salah, abihi Ja'far Shadiq bin Muhammad bin Muhammad Al-Bagir an abihi Muhammad ibn Ali an abihi Ali, dari ayahnya Ali ibn Husain. Jadi Ali Zainal Abidin ibn Husain. Nah, yakni sanad hadis ini, ya, an tadi akhbaroni, itu menjelaskan bahwasanya memang benar Sayyidina Husain punya anak yang bernama Ali. Nah, Ali yang dimaksudkan di sini adalah Ali Zainal Abidin. Walaupun anak Sayyidina Husain yang bernama Ali banyak, ada Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Awsat, ada Ali Al-Asghar. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis yang dalam Sunan Tirmidzi di sini adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain. Ini menjadi fakta, ini menjadi dalil bahwasanya betul Sayyidina Husain punya anak yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan seterusnya sampai ke Imam Ali Al-Uraidi. Paham? Terus udah Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi dari mana kita bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Dari mana bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Nagib. Gala Al-Ubaidili fi kitab Tahdzibul Ansab. Al-Aga bin Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Shadiq salawatullah alaihim min arba'ati nafar wa hum Muhammad ibn Ali wal Hasan ibn Ali wa Ja'far ibn Ali wa Ahmad ibn Ali. Nah, qala, berkata Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab bahwasanya anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq tadi ada 4 anaknya. Siapa saja? Muhammad, Ali, Hasan, dan Ahmad. Nah, Muhammad di sini adalah Muhammad An-Nagib yang merupakan leluhur Habaib tadi. Nah, berarti ya, Al-Ubaidili yang perkataan Al-Imam Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab ini menjadi dalil bahwasanya benar bahwa Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Ada lagi saudaranya Hasan, Ja'far, sama Ahmad. Itu Tahdzibul Ansab, halaman 175. Ya. Ya. Ini biar di sini orang munafik ini yang masuk di sini biar pada otaknya biar pada bener. Khususnya Ustadz Kiai yang ngomong kalau habaib itu nggak ada itu habaib, nggak ada itu habaib. Anak kalau ngomong pakai dalil. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan. Saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh, saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara.
Nggak ada. Jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung, yang hadir puluhan ribu. Makanya nggak heran 1 minggu habis anak ceramah, ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, nggak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul. Terus saya sampaikan lagi, ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Kalian terus kalau Habib Bahar gimana? Habib Bahar nggak ada urusan, saudara-saudara. Habib Bahar nggak ada urusan, mau siapapun presidennya, Bahar bin Smith akan tetap oposisi sampai mati dan melawan kezaliman mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Bahar bin Smith nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, mau presidennya Prabowo kek, mau Ganjar kek, mau Komeng kek jadi presiden, bodoh amat. Betul? Kalau dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dimana kebijakan dan peraturan itu memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dukung nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Tapi kalau nanti ya, Prabowo dilantik, kemudian dia nanti andaikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, yang bikin rakyat susah, yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat menderita, yang bikin rakyat pengangguran dan menguntungkan asing, maka akan saya ajak seluruh bangsa, rakyat dan khususnya umat Islam untuk maju melawan kebijakan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Kata yang hadir di sini ada masyarakat Bekasi Kabupaten, betul? Ada masyarakat Bekasi Kota, betul? Ada masyarakat Cikarang, betul? Ada Tambun, betul? Sampai Karawang, betul? Sampai Purwakarta, betul? Saya tanya semua yang hadir, siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan pejabat bajingan? Siap lawan pemerintah yang zalim? Kalau mereka para koruptor, para pejabat-pejabat biadab, para pejabat yang menyengsarakan rakyat, mereka lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Maju atau mundur? Siap hancur? Siap binasa? Siap mati? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Hidup. Dengar ada yang mau sweeping habaib katanya. Hah? Kalau mau sweeping habaib, sweeping Bahar bin Smith dulu. Nggak usah jauh-jauh. Datang Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Sweeping Bahar bin Smith. Jadi jangan kalian bikin istilah pribumi non pribumi. Bangsat. Dalam tubuh saya bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu, itu bukan syarifah. Saya punya ibu, darahnya ada darah suku Bajo, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abah, punya nenek,
itu ada darah Ternate. Saya punya abah, punya kakek, punya ibu, itu ada darah Sanger Manganitu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah mau pakai sok-sokan pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Jangan. Nah, ini yang kayak begini-begini yang bikin rusak Indonesia ini, betul? Betul. Jadi kalau kalian bilang mau sweeping habaib, nggak usah habaib yang lain, jangan. Datang aja ke Ponpes Tajul Alwi. Kalau nggak pulang tinggal kepala, bukan saya Bahar Bilal bin Smith.